Ngapain pulang cepet? Silakan. Hai guys. Halo Gina. Kenapa pada loyo? Kenapa sih pada loyo? Karena sebenarnya ini kita agak berbeda dari biasanya. Harusnya kan kita syuting malam-malam karena judulnya ngapain pulang cepet. Tapi ini kita jam 9:30 pagi udah syuting. Aduh. Ngapain? Kita kan jam 3. Sebenarnya ini bukan jam 9:30, ini adalah jam 4:30 sore. Ya nggak apa-apa, Win, gimmick dikit yang di layar kan gue nggak tahu nih jam berapa. Nanti dikira kita gak kerja. Suasana sore. Iya makanya agak berbeda kali ini kita syutingnya lebih cepat jadinya. Bener. Iya. Emang banjir mulu. Betul. Dan gimana kalian kemarin pulang, ada kendala nggak? Gue sih terpaksa nunggu di kantor jadi sampai jam 10. Iya jam 10. Ini betul tanggal 20 Tanggal 31 Oktober. Kemarin banjir tanggal 30 Oktober. Mungkin kan nanti tayangnya ini bisa jadi pas Natal ya. Mungkin tergantung editornya. lama dong. Nggak tahu, boleh-boleh aja sih. Tergantung editornya tahu. Ya kemarin soalnya agak lama juga makanya kita nggak tahu tayangnya jam berapa, tanggal berapa. Tapi ini kita syutingnya 31 Oke. pas Halloween. Ya udah, aku mau ngucapin dulu deh Happy New Year. Siapa tahu tanggal 1. Bisa jadi. Tanggal 25. Bisa jadi juga tanggal 1. Kita nggak tahu. Boleh nanti ada Christmas muncul bisa aja. Sama Mariah Carey di samping aku, tolong. Di sini. Oke. Nyanyi. Kamu karaoke bertiga. Oh iya, aku mengisi waktu luang kemacetan, aku karaoke di kantor, seru banget. Terus orang-orang yang macet pada dengar. Iya, speakernya ditaruh di luar gitu, jadi orang-orang pada denger. Tapi kayaknya orang, iya orang juga nggak peduli sih. Oh, nggak apa-apa itu kan namanya juga pekerjaan ya, kita capek Iya, dari pekerjaan, iya, bekerja malam-malam kita betul. istirahat. Tapi kalau boleh tahu emang gini pekerjaannya sebagai apa? Kalau ngomong soal kerjaan, bridging aja ya bridging. Harus nonton video yang pertama di Maxbus Digital. Nanti kalian tahu aku kerjanya apa. Aku ini. Tulis ya, ditulis ya. Aku kerjanya ini loh. Tring. Tapi ini kita mau ngebahas Oh ya udah, aku kerjanya jadi KOL spesialis. KOL spesialis. Iya, KOL spesialis. Call. Enggak, Kalau pakai KOL sih KOL. Tapi ada yang ngomong call. ada yang ngomong Ada, nggak ada. boleh itu ya, haram ya. Bukan haram. Kurang tepat. Sebenarnya KOL itu kan singkatan dari Key Opinion Leader. Kalau singkatan kan biasanya K.O.L. Jadi KOL, bukan call. KOL udah apa ya? KOL Orang Indonesia. kurang ya. Kurang ya. KOL. Enggak. Nggak tahu. KOL. KOL ya. Jadi KOL ini kayaknya baru muncul 10 tahun, 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kali ya. Kalau kalian pada notice, dulu itu awal-awal KOL muncul itu pas Instagram mulai ada. Enggak dong. 2015-16. Instagram tuh kapan? Kalau Instagram udah 2009 kali ini. 2000 Hype-nya udah 2010 lah. Iya, pas Instagram mulai hype. Iya, 2010-an lah ya. Iya, belasan. 14 gitu. Terus Sebelum KOL itu ada dan jadi suatu pekerjaan sekarang gitu. Dulu itu KOL itu dilakukan sama namanya brand ambassador kalau Iya, kalian. tuh. Tapi itu buat Iya, jadi itu untuk apa Buat ya, figur dari brand itulah betul. tapi kayaknya agak beda soalnya kalau brand ambassador benar-benar terikat kan. Iya betul, kontraknya lebih lama dan dia nggak bisa ngambil kerjaan lain nih selain brand ini. dedicated ke Iya, seiring berjalannya waktu tuh jadi lebih fleksibel lah gitu. Ada KOL tuh hadir di tengah-tengah masyarakat kita. siapa ya? KOL pertama siapa? Iya. Siapa KOL pertama? Kalau lu di dunia gue nggak ngikutin. Kalau Indonesia deh. Indonesia, KOL. Aukarin. Aku orang yang naik kuda itu. Iya, Aukarin tuh maksudnya Karin Novilda. Karin Novelda. Emang dia pertama gini? Bukan, dia tuh figur yang benar-benar berhasil gitu loh, Kak. Pertama. Jadi dulu itu Inspirasi KOL lainnya. iya, jadi kan dia tuh sebagai selebgram tuh dulu. Nah, itu tuh awal mula munculnya selebgram lain. Padahal sebenarnya udah banyak kan akun yang dengan followers
seangka Iya, kemarin itu. banyak. Tapi Tuh. yang orang-orang mungkin belum bisa jadiin itu duit. Betul, betul. Aset ini tuh Bisa jadi mata pencaharian gitu. Terus Keanu, kalau Keanu setelah Keanu kemarin. kan udah baru-baru ini, ibaratnya pas pandemi. Oh iya. Iya. lama sih. Kalau artis-artis TV, Artis-artis TV banyak kan dulu, nggak ada yang kayak ke store gitu, atau enggak mereka ke store tapi videonya untuk brand, bukan untuk di akun mereka iya, gitu kan. betul. Emang konsepnya agak beda ya Iya, betul. antara KOL dan brand ambassador. Dan makin naiknya tuh pas pandemi sih, banyak-banyak muncul KOL baru, apalagi pas ada TikTok gitu. Jadi orang yang bukan siapa-siapa pun bisa jadi sesuatu gitu loh. Kita yang bukan siapa-siapa tuh bisa jadi sesuatu. Kok bisa jadi aware? Lu ngerti gak sih gue ngomong Faisal? Minum dulu deh mas, minum dulu. Gue tahunya tuh dulu buzzer, istilah buzzer dari dulu emang kan, lebih dulu buzzer kan. Oh bener Gin, mungkin sebelum Instagram, KOL tuh ada di Twitter. Iya betul. Kalau Facebook enggak ya? Facebook enggak. Facebook nggak pernah ada KOL. Facebook tuh baru sekarang, FB Pro namanya, KOL Facebook. Iya, yang main video, terus dia jadi kreator FB Pro, tapi correct me if I wrong ya, Sih guys. Sih. Dikat aja ya yang aku cuy tadi, aneh. Ya FB Pro. FB Pro. Iya, Tapi baru. seingat gue emang istilahnya ada istilah seleb tweet dulu. Iya, Baru habis itu selebgram. Kayaknya mungkin kalau kan aku nggak terlalu Nah, lama ngamatin Twitter nih. seleb itu salah satu yang pertama mungkin adalah Pocong. Arif Muhammad yang bisa jadiin duit. Dari sosial media di Twitter. Pocong, Awkarin, Radit itu tuh bareng-bareng gitu loh mereka. Awkarin emang di Twitter? Enggak, maksudnya Oh. naiknya gitu Oh, iya, loh bener-bener. mereka. Tongkoil Twitteran. Tongkoil. Tapi kalau Twitter mungkin udah jauh dari 2007 kayak 2008. Itu udah Iya. kayaknya udah bisa ada duitnya deh mungkin ya. Dan mereka base-nya on text dan foto doang kan Kak kalau Twitter. Tapi belum ada istilah key opinion leader karena dia bertugas untuk menggiring opini orang-orang yang menonton. Betul. Kenapa perlu digiring? Kenapa? Iya. Kenapa perlu digiring? Kadang kalau bahasa mudahnya adalah kalau kita mau promosi satu produk gitu, cuman di platform kita aja, nggak semua orang itu tahu dan ngeh kalau produk kita itu, karena kan dia belum tentu follow akun produk kita atau Iya. ngikutin gitu loh. Jadi emang awareness. Iya. Jadinya dari bantuan KOL inilah yang bisa ngedrive awareness tuh lebih banyak lagi. Bener. Gitu. Tapi kan ini berarti KOL tuh udah memasuki tahun ke-10 lebih kali ya. Ya udah satu dekade. Udah berjalan selama 10 tahun dan udah berkembang jauh lebih advance kayaknya. Dari cuma video atau foto, terus kadang sekarang bentuknya udah aneh-aneh kan. Iya, ada lah. Visit store tuh udah pasti nggak sih? Iya, kalau produk lo store, produk lo tepat pasti dia visit. Ada apa lagi? Yang makin aneh tuh kadang brand malah minta jangan terlalu kelihatan jualan, biasa aja lu, kayak Kayak buat story sendiri gitu. story sendiri tuh selama ini pasti buat story sendiri, tapi gimana caranya original dan produk gue kalau bisa cuma 3 detik aja deh gitu. Oh, ada brand-brand yang begitu? Ada, iya. 3 detik. Misalkan 3 detik awal produk gue atau enggak di pertengahan, sisanya terserah deh lo mau makan, mau jalan-jalan, itu ada. Tapi kalau bertanya KOL ini udah begitu panjang perjalanannya, apakah mereka masih berguna? Masih optimal nggak? Kalau saat ini aku jawab masih, tapi tergantung strategi yang dipakai. Misalkan kalau mungkin kalian tahu Ada laler. Jadi kalau misalkan kayak, "Hai guys, gue lagi makan di sini nih," itu basic kan, semua orang pasti nge-skip. Kok kecuali kayak hook kayak, "Aduh kenyang banget 10 piring," gitu. Strategi, iya. Strategi kontennya. Iya, itu bisa dibilang optimal tergantung konten yang dipakai sama KOL-nya nanti. Jadi sebenarnya brand juga masih butuh mereka gitu.
Tergantung kalau ada duit, betul. Realistis aja, ya. Cuma ada kok yang barter gitu juga masih ada dan sangat dibutuhkan. Iya. Misalnya kita ada case, misalkan restoran Omori nih, pengen cari KOL. KOL yang seperti apa? Yang optimal lah. Kalau Omori kan, boleh. kalau Omori kan restorannya Jepang nih, Jepang terus ramen. Pastinya kan utamanya itu adalah KOL-nya yang foodies, yang suka makan. Terus kalau bisa yang dia punya personality kayak suka Jepang, atau enggak kita bisa ngundang orang Jepangnya langsung aja ke Omori gitu. Dulu pernah kita ngundang chef Jepang namanya Chef Hideki SKOL Omori. Dia chef terus dari Jepang asli dan nge-review makanan Omori. Memang KOL di Jepang tuh terkenal gitu. Enggak, dia tuh chef di Indonesia tapi jadi terkenal aja. Kalau kalian lihat Chef Hideki lucu kontennya. Setiap makan dia selalu baca bismillah. Tapi bahasa Jepang. Indonesia, bismillah. Yang chefnya tuh lagi di kitchen lagi masak. Iya, chefnya di kitchen lagi masak. Chef Hideki terboleh. Aomori itu BTW itu adalah restoran ramen di samping kantor kita ya. Jadi Betul. kalau ada yang penasaran kalian cobain aja datang ke daerah Kemang. Otentik rasa Aomori. Oh, ada apa nih? Ada hantu. Tapi aku penasaran sama apple punch-nya. Udah pernah nyobain nggak? Baru nih, yang menu baru. Menu baru ya katanya? Iya, Iya. aku baru lihat. Apple Punch. Cobain lah, nanti kita sama-sama cobain lah ya di sana. Minuman terus ada nggak tahu. Ada di gambarnya sih ada apelnya. Apakah ada apelnya dalam airnya aku nggak tahu. Ada lah, masa nggak ada gini? Masa di gambarnya ada? Di gambar. Iya ya. Ada lah. Ada. Nah, kalau istilah yang paling sering ditanyain juga nih soal KOL. Ada KOL itu dikategorikan berdasarkan jumlah followersnya Iya. atau berdasarkan budgetnya. Mungkin nggak KOL followersnya kecil tapi budgetnya mahal? Ada. Ada? Kalau mungkin zaman Sombong, followers KOL sombong? enggak juga. Enggak juga. Ya juga. Jadi izinkan aku jawab dulu boleh. ya. Jadi kalau zaman dulu pas aku running sebagai SKL spesialis tuh tahun 2020 tuh kita masih bisa ngitung range budgetnya mereka tuh dari followers. Misalkan Oke. followers 10.000 sampai 100.000 ya mungkin 500 sampai 2 juta gitu Per posting gitu ya? per posting. Sekarang sih bisa, tapi nggak semua KOL kayak gitu. Karena KOL yang misalkan followersnya 10.000 tapi dia viewsnya ribuan atau reach-nya lebih bagus, kadang mungkin bisa 3-5 jutaan sih ada. Jadi sekarang ya udah bukan angka followersnya lagi Angka tapi followers, dari tapi performa performa kontennya. Nah, berarti nano kan, nano, mikro, makro, mega, Di bawahnya nano nggak ada? nggak ada. Itu kalau di bawahnya nano Bukan di bawah. Ekstra nano. Paling nano kali, paling nano. paling Prates, Pramono rumahnya di samping. Kalau bagus nih pertanyaan Kak Adi. Kalau Emang nanya apa? nanya kan di bawah Oke. di bawah nano Di bawah kan, nano, betul. di bawahnya nano ada apa enggak sih gitu kan? Iya, sebenarnya itu bukan dibilang sebagai KOL, tergantung sih nanti kita bisa ngelihat dari kontennya. Tapi kita mungkin bisa sebut itu tuh KOC, Key Opinion Customer. Oke. Gitu. Iya. Oke. Misalkan nih kita semua punya IG dan kita aktif bikin konten, tapi kita nggak mendeklarasikan diri kita sebagai influencer. Tapi ada nih brand yang approach, boleh nggak bantuin kita posting ini? Tapi senatural konten lo aja, itu KOC. KOC itu. Iya. Harganya lebih murah tapi berarti brand nyarinya kuantitasnya lebih banyak gitu. Kuantitinya lebih banyak dan lebih organik aja Kak. Oke. Kadang kan kalau KOL tuh kelihatan nih dari profilnya, dari bionya, oh kita udah tahu nih KOL. Iya, pasti dibayar gitu. Iya. Sementara kalau KOC ini orang kadang masih kayak ya kalau itu dia teman kita kan, Iya. lo pakai produk ini, Iya. itu masih ada pikiran kayak gitu ya. Kayak kita dengan ikhlas mau ngepost sesuatu aja. Jadi itu Kalau KOC itu lebih ke ini, barter value gitu sifatnya. Nggak juga, ada yang bayar tergantung dari budgetnya klien sih gitu.
Jadi emang perkembangan KOL ke kios ini lumayan cukup ini ya. Ya Kalau- kayak perkembangan KOL emang nggak stuck Iya. gitu aja. Jadi sampai Mungkin sekarang ada terus. ada yang bilang waktu itu KOL bakal mati. Ya mungkin menurut aku KOL dengan konten-konten yang boring atau yang monoton gitu. Tapi kalau KOL-nya harus inovasi juga. iya betul. Akhirnya nggak bisa berkembang ya. Nah, kalau di Maxbus kita menawarkan jasa KOL, KOL. manajemen, iya service. Kalau ada brand manager yang ingin bekerja sama dengan Maxbus dan ingin hire as a KOL spesialis, dapat apa aja mereka? Pertama bukan dapat, hubungin dulu di sini. Set. Oke. Terus klik nih nomornya. Klik. Ada WA-nya. Nah, ternyata. Tidur, editornya tidur tuh. Yang macam-macam. Ya pokoknya hubungin di bio dulu, terus kontak, ada nomor WA-nya kan, di situ bisa kontak. Dan yang apa yang didapatkan tentunya service A to Z sih, dari KOL, dari strategi, terus pemilihan KOL, terus kita juga kasih rekomendasi KOL apa yang bagus. Terus kita juga nggak cuma itu, jadi kita nge-briefing KOL-nya, terus sampai reporting sih. Cukup lengkap ya. Iya, Untuk kerjaan lu gini. iya. Misal ada contoh brand Sabusi. Sabushi. Restoran terus tadi Aomori Laper ya kayaknya ya, Mas ya. Iya, Sabusi pengen pakai Tetep Sabusi. KOL. Dia pengennya kategorinya nggak cuma foodies doang. Itu cara jelasin ke kliennya gimana? Jelasin untuk apa? Jelasin untuk ada referensinya. Oh, misalkan Mbak, aku bosen nih KOL foodies karena udah banyak gitu. Oh ya Bu, kalau dari kita sebenarnya aku bisa kasih listingnya itu, kita harus bikin strateginya dulu sih. Mau ngangkat apa, menu apa, terus apa yang mau di highlight gitu. Misalkan kan kita ada VIP room nih Mbak, tolong dong di highlight gitu. Oh mungkin bisa aku undang KOL kantoran, family, terus dinner, engagement kayak Lamaran. tunangan, lamaran gitu bisa. Lamaran di restoran ya. Strateginya dulu. Iya sebenarnya bisa dipikirkan dulu gitu sebelum kita ngasih listingnya. Gin, tapi database KOL yang lu punya ada berapa ribu nama gitu? Lu pernah gitu nggak? Total Kayaknya banyak deh. 5.000 ada 5.000. Kayaknya banyak deh. 5.000 Nggak nama ada. terhitung karena aku dari Sabang sampai Merauke. Ada berapa ini kira-kira? Kayaknya ribuan sih. Ribuan pasti. Ribuan. Dan itu per kategori ya. Iya per kategori dan per klien. Kadang klien A belum tentu cocok di klien B kan KOL-nya. Tapi ada KOL yang di klien A cocok juga di klien. Tapi paling enggak lu kalau mau nyari KOL jenis apapun, bentuk Iya, apapun, bisa di Max Bus sih. kayak cewek, laki-laki, pendek, tinggi, Iya. hitam, putih, keriting, Iya. hijab, dwarf. Masuk ada KOL dwarf ada kita. Ada tapi lu Kan? KOL draft. orang kecil. Ada. Ada. Lengkap lah, kita punya database lengkap lah ya. Lengkap. Dari anak kecil sampai nenek-nenek. Kayak satu yang kurang. Apa tuh? Kayak orang tua ya. Ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Ada. Pokoknya apapun produk lu, selama ada apapun jasa yang lu tawarkan, kita tuh bisa support lah ya. Gitu. KOL botak, Ada. gondrong, Ada. ya. Sebutin aja semua, ada. Coba. Coba yang menurut lu aneh, produk aneh, Kalau sakit, KOL orang sakit. ada. Yang ada. Ada, reptil ada. KOL, aku pernah ngeliat nih KOL dia ngerawat bapaknya stroke. Itu kita bisa tap in produk Pampers Nah, atau betul. Mr. DIY nih, mau cari peralatan biar rumah bapaknya lebih ember, iya biar lebih rapi aja gitu, bisa aja. Gitu. Iya, tapi emang bener sih orang penyakitan kan pasti butuh banyak produk gitu. Iya, Jadi lu bisa betul. pakai juga orang kayak dikit. Yang paling aku susah cari KOL itu di Papua, Aceh. Ini Hah? masih jarang. Bukan jarang sih Kak, kayak menurut aku hidden aja gitu. Jadi aku mungkin nyarinya dari misalkan dari putra-putri daerahnya, terus aku cari tuh satu-satu ada nggak yang Oh, tapi kalau ini masalahnya masalah serius ini karena ini masalah infrastruktur. Bisa jadi emang di sana sinyal. enggak juga. Tapi Keturunan orang Papua bisa nggak?
Oh iya di Jakarta. Tapi kan kadang brand maunya yang tinggal di Papua. Iya benar. Gitu. Sebenarnya mereka di sana. yang Tapi ada bantu kok, komunitas sih. Iya, community, terus kayak putra-putri daerah tuh ngebantu aku untuk mencari juga gitu. Dan TikTok juga ngebantu untuk cari sih. KOL. TikTok hebat. Kalau lokasi juga ngaruh ya. Iya. Jadi benar-benar lengkap lah. Pokoknya kalau se-Indonesia udah ke cover Iya. lah. Lu mau cari KOL dari manapun. Betul. Adalah database-nya. KOL. Jadi KOL ada juga ya? Ada. Nanti kan orang sakit ada. Kismin orang Kismin. Ketua RT jadi KOL ada. Dia pernah Ketua ikut RT apa? jadi KOL. RT Gen Z namanya. Oh, cocoknya produknya apa? Apa aja? Kan Apa dia aja? ketua RT. Mau stationery. Iya. Internet boleh, internet pasang. Iya, semen. Semen boleh. Bisa. Yang penting ada duitnya aja, Bos. Yang penting brand ada duitnya. Duit dan value apa yang lu tawarkan ke KOL. Kadang karena KOL itu walaupun kita banyak uang, tapi menurut dia value-nya nggak cocok sama personality dia bisa nolak. Kayak Tasya Farasya. Oh. Kalian tahu Tasya Tasya Farasya? Farasya, iya, tahu. Nah dulu tuh aku punya kerja di beauty brand, terus mau endorse Tasya Farasya, dia nolak karena menurut dia produknya nggak cocok sama personality dia dan nggak mau aja kayak. Mereka punya hak untuk Punya itu. hak untuk nolak. Karena dia dulu di awal pasti. Iya betul. Gimana bentuk kontennya? Iya. Menurutku produk beauty yang paling susah cari KOL tuh dulu karena benar-benar selektif mereka. Ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah Iya sekarang adalah makin santai lah ya. beragam dan semua. Orang yang bopeng-bopeng juga bisa dapat gitu. Iya. Yang bopeng-bopeng dapat endorse beauty bisa-bisa aja. Iya ada. Bisa-bisa aja. Bisa. Yang giginya kuning gitu dapat Iya ada. endorse Pemutih gigi. odol gitu bisa lah. Formula gitu kan. Mulutnya bau itu kan orang-orang. Maksudnya kalian jangan takut kalau ada punya kekurangan. Siapa tahu kalian bisa jadi KOL. Kita harus acungin jempol tahu ke KOL karena nggak semua orang bisa jadi KOL dan nggak semua orang bisa jadi konsisten kayak mereka. Betul. Tuh. Betul sekali. Terima kasih untuk para kol. Jangan nangis. Ya. Kan database banyak nih. Iya, database banyak. Tiap saat pasti rate-nya berubah dong tuh. Iya, betul, Tahun betul. 2010 sejuta misalkan Iya. sekarang udah beda tuh. Iya. Pasti lu cek lagi dong. Iya, cek lagi dan pasti kita approach terus kalau ada kebutuhan brand dan cocok kita approach lagi. Ada juga dong KOL yang dulunya mahal sekarang redup gitu. Ada Kak, iya. Siapa aja tuh? Kasih nama. Jangan. Enggak lah. Ciri-ciri deh ciri-ciri. Ciri-ciri. Enggak apa-apa Enggak lah. Iya. Emang gue inget masalahnya itu. Saking banyaknya. Iya bisa. Tapi itu udah mulai naik lagi. Tapi beda jadi beda ini. Beda type. Kalau kena kasus biasanya ya bisa berubah Iya. tuh harga berubah. Cuman Gofar hebat loh menurut aku. Dulu kan kena kasus sempat redup gitu kan, terus masih bisa berjaya lagi sekarang. Jadi jangan takut kena kasus lah gitu. Kalaupun kena kasus kalian redup kalian bisa naik lagi. Kalau jatuh jangan ragu untuk bangkit lagi. Itu mungkin saya pesan. Iya tapi yang paling mahal, yang pernah lo handle yang paling mahal. Di Maxbus kali ya, yang baru-baru ini kali Iya, ya, boleh. yang 2024 akhir. Karena proyeknya banyak sih, Shiren Sungkar Teku Wisnu. Sudah suka tertulis. Lumayan. Boleh disebut nggak? Jangan lah kalau Ada brandnya. Dan ini Mr. DIY. DIY. Iya. sudah DIY. Kalau gue dulu pernah sama ininya mantan istri Ruben Onsu, siapa? Sarwenda oke tuh. Sarga. Tapi itu berapa tahun yang lalu gitu? Pas bukan di Maxbus. Bukan di Webas. Buat posting doang. Buat berapa postingan gitu loh. Iya. Pokoknya Wah lupa gue. Ini kontraknya gimana? Tapi pada saat itu dia salah satu yang mahal banget. iya, pokoknya tuh apa? Kalau jadi KL dan terkenal enak lah hidup lu insya Allah. Iya. Jadi konsisten. Iya. Kalau kena kasus Bisa naik lagi. ya bisa naik lagi kalau minta maaf. Bisa yang penting minta maaf sama Kalau misalnya dibikin klarifikasi. itu dibikin drama yang kesannya negatif selingkuhan.
Vicky Prasetyo. Bisa aja. Ya bisa aja, tergantung pandangan kita, audiens juga sih Rob. Kalau yang paling nyebelin, nggak usah sebut namanya, tapi ini orang nih bebel banget di brief, nggak bisa banyak ya. Ada aja. Ceritain. Kenapa Pak? Kenapa nyebelinnya, kenapa bakal dia Nyebelin nih kerjaan kayak gini. Kak, kita tuh kan nggak bisa mengharapkan manusia sama kayak kita gitu kan. Pasti ada aja lah aneh-aneh gitu, apalagi banyak yang kita handle gitu. Aku kan kadang nggak ngerti nih cara ngerender tuh gimana. Video itu tuh memang postingnya itu harus di hari itu juga, dan maksimal jam 10 lah gitulah, ibaratnya jam 10 malam. Nggak sampai edit juga karena dia udah ngelewatin tanggal postingan yang deadline kita ajukan gitu. Udah lewat, udah mepet, dan dia alasannya bentar kak belum diedit, bentar kak lagi diedit. Oke, ditungguin sampai jam 5 ya. Jam 5 tungguin, ditelepon bu sampai gue video call kak. Iya kan? lihat? Iya. Udah tuh, tetep tuh sampai jam 9. Bentar kak, lagi di render, tadi videonya hilang, apalah kayak Banyak alasan lah ya pokoknya. ya, kayak aduh capek banget. Karena kan ketika udah di render video itu harus approval. Iya, approval, kalau dia ada editan lagi ya render lagi gitu. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya naik jam 12 malam. Tetap diusahakan naik hari itu juga. Keluar kendali dulu lah. Iya betul, aku udah minta maaf ke brandnya juga karena memang kesalahan bukan dari kita. Itulah kasus-kasus seperti itu yang harusnya brand tuh udah gak perlu pusing lagi. Iya, Jadi biar betul. agensi aja yang nge-handle masalah-masalah kayak gitu, biar kita yang ribet-ribetnya, kalian pokoknya tahu campaign kalian jalan aja. Oh, ribet. Pokoknya Jadi emang kita kayak handle ribet-ribetnya lah. iya. Pokoknya brand mikirin strategi atau plan kedepannya kayak gimana, kita tuh bisa eksekusi sampai hasil yang kalian mau tuh tercapai gitu. Chip. Ini cukup daging ya obrolan hari ini. Daging. Tadi malam mungkin. Ginda. Daging tetelan. Aku suka kikil. Kikil. Iga. Iga bakar Samino di daerah Senayan, Patra Senayan, enak banget. Jadi kalau kalian ada brand manager Iga Bakar Samino atau brand manager brand-brand lain yang Iya. belum pernah pakai pakai KOL. atau pernah pakai KOL tapi agensinya bapuk banget Iya. ngurusinnya. Atau enggak penasaran gimana sih kok bisa orang brand achieve views Betul, jutaan. betul. By the way, kita pernah achieve views satu campaign 21 juta. Satu campaign. Brand Mr. DIY. Nah, DIY. Iya. jadi kalian bisa langsung hubungi aja kemana Rob? Hubunginya Rob? Sebutin dong, sebutin. Akunnya apa? Akunnya namanya Maxbus Digital. Nah, Maxbus Digital atau ke apa lagi? Email, WhatsApp. IG Maxbus juga. Ke IG aja terus nanti klik link bio. Denny Setiawan bisa. Setiawan. Nggak apa-apa. Iya, nanti langsung situ aja. Langsung ke Bapak. Ya, langsung. Atau yang penting kalian subscribe dulu kali ya, subscribe akunnya supaya nanti kalian bisa dapat info-info lain. Dan komen. Video yang pertama kemarin 200 orang loh yang nge-views. Iya, lu bayangin nih, Ada kita 200 di sini ada 200 orang. Itu sebenarnya gua ke luar negeri. Diulang-ulang. Enggak. Unik view. Kan lu bisa lihat reach-nya. Ya pokoknya kalau kalian butuh apapun seputar Iya. KOL silakan hubungi Betul. Maxbus, nanti akan dibantu sama Gina Nurabella, oke? Sampai ketemu di campaign berikutnya. Enggak, pulangnya enggak kayak gitu. Kita pulangnya ini udah jam berapa nih? Oh, campaign kan ini kalau orang brand manager yang butuh bantuan KL sampai ketemu sama aku. Betul, kayak Iya. Tapi kalau untuk di video ini karena kita udah mau hujan bentar lagi, takutnya Kemang banjir lagi, bagaimana kalau kita waktunya Iya. kita close dulu, tapi kita mungkin ngerokok dulu kalian di depannya. Oke. Besti. Oh, Besti. Yeay.